Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ibnu Eko Setiawan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum dimulai, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Pergi memancing ke danau Ulak Lia, sambil menyanyi riang gembira. Mari kita belajar bersama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yuk kita mulai belajar bersama. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Beliau lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Ia terlahir dari keluarga keraton Yogyakarta sebagai golongan ningrat atau bangsawan. Selain menjadi aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, ia juga seorang kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa hal yang harus guru lakukan, yaitu guru harus berpihak pada murid, guru harus memahami karakter murid, guru juga harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, dan guru harus mampu memahami tujuan pengajaran. Sehingga nantinya akan lahir generasi yang memiliki intelektual yang baik dan juga memiliki budi pekerti luhur. Tentunya rekan-rekan masih ingat kan tentang semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Ya, yang pertama adalah Ing Ngarso Sungtulodo, lalu Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sungtulodo, yang bermakna guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Lalu yang kedua adalah Ing Madyo Mangunkarso, yang bermakna guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yaitu guru harus memberi dorongan, motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Nah, dengan memahami dan mengamalkan ketiga semboyan tadi, diharapkan guru mampu menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif, dan menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Lalu, bagaimana menerapkan pendidikan yang berpusat pada murid di sekolah? Berikut adalah contoh yang dilakukan di sekolah saya. Yang pertama adalah pengadaan program ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah gotong royong di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk memupuk rasa memiliki murid terhadap sekolahnya. Lalu pengajian dan infak di Jumat pagi yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kami juga membuat konten seni dan mengunggahnya ke media sosial untuk mengapresiasi bakat dan memotivasi murid lain untuk berkreasi. Kami juga pernah membuat film dokumenter tentang budaya dan sejarah lokal yang kemudian diikutkan dalam lomba tingkat nasional dan meraih penghargaan sebagai video profil terbaik. Kami juga melibatkan murid dalam penelitian ilmiah tentang budaya dan era digital. Penelitian ini dipresentasikan dalam sebuah konferensi internasional. Lalu, apakah tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid? Yang pertama, murid kurang termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami konsep pendidikan yang berpihak pada murid. Lalu, bagaimanakah solusinya?
Yang pertama, kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif sehingga murid tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru harus terus meningkatkan kualitas diri mereka melalui mengikuti pelatihan seperti seminar atau workshop, baik itu daring ataupun luring, serta membaca dari berbagai literasi. Dan yang terakhir, guru juga dapat melakukan tukar pendapat dengan kepala sekolah ataupun teman sejawat, sehingga pikirannya akan lebih terbuka dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Demikianlah pemaparan saya mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jika tadi saya membukanya dengan pantun, izinkan saya menutupnya dengan pantun pula. Makan pindang lalapnya daun, daun dimakan memakai sumpit. Guru bertugas menuntun agar tercipta pendidikan yang berpusat pada murid. Saya Ibnu, terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.